Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita bersama. Dan juga semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas setiap harinya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah join di Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Dan juga mungkin saya izin perkenalkan diri. Saya Nita dari tim marketing PT EcoScience Hayati yang saat ini akan memandu acara Ngopi Series 2 dengan tema penguasaan mikropipet, kunci sukses dalam eksperimen pangan, pertanian, dan pengembangan kesehatan, yang dimana saat ini kita berkolaborasi dengan Pusat Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, kepada Bapak dan Ibu, mungkin saya juga izin memperkenalkan sedikit acara Ngopi ini adalah Ngobrol Perkara Teknologi, yang dimana program ini merupakan program rutinan dari PT EcoScience Hayati yang sudah diajarkan sejak tahun 2023 dan dengan berbagai tema, baik itu di bidang environmental atau life science. Dan saat ini kita mengangkatkan tema tentang mikropipet. Dan saat ini sudah hadir dua pembicara kita, yaitu yang pertama Ibu Puji Astuti, sebagai analis biologi di UIN Syarif Hidayatullah, yaitu di PLT FST UIN Syarif Hidayatullah. Mungkin saya boleh sapa dulu, Bu Puji. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mbak Nita. Ya, Bu, ini kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan tentang mikropipet dari Ibu. Baik, Bu, terima kasih. Ya, Selanjutnya mungkin sama-sama Mbak saya Nita. izin perkenalkan ke materi kedua, yaitu nanti akan mengulas sedikit tentang tipe-tipe mikropipet dan jenis-jenis mikropipet. Itu Ibu Dian Nikmatun. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi Mbak Nita. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Dian dan Bu Puji. Mungkin selanjutnya, tanpa memperpanjang mukadimah ini ya Bapak Ibu, mungkin saya langsung berikan stage kepada Ibu Puji untuk menyampaikan materi. Kepada Ibu Puji, dipersilakan. Sebelumnya mungkin saya izin share screen materi yang akan disampaikan oleh Ibu Puji. Terima kasih Mbak Nita. Iya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman yang sudah bersedia hadir di acara ngobrol perkara tentang teknologi ini. Saya sebelumnya saya mau mengingatkan kepada Pak Iwan dan juga kepada bagi Kepala PLT Pusat Latihan Terpadu yang merupakan ini salah satu program dari beliau sebagai KPLT, dan juga kepada EcoScience yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya sebenarnya sih. Karena memang bukan uh, ahli-ahli banget, tapi maksudnya sharing tentang pengalaman-pengalaman saya di live kebetulan bersama teman-teman juga saling-saling diskusi tentang bagaimana penguasaan mikropipet. Kenapa bisa kita bilang penguasaan mikropipet akan menjadi kunci sukses dalam penelitian atau eksperimen khususnya di bidang pangan, pertanian, dan pengembangan kesehatan. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang apa sih mikropipet itu. Boleh dilanjutin, Mbak? Hmm. Nah, kenapa menjadi kunci sukses? Kita harus tahu dulu mengenal mikropipet. Apa itu mikropipet? Bagaimana mikropipet? Kenapa ada mikropipet? Dan apa kunci suksesnya? Bagaimana kita menangani bagaimana mikropipet itu kita gunakan supaya benar-benar hasil kita, hasil analisis kita itu benar-benar tidak di luar error gitu. Jadi benar-benar akurasi dan presisi. Dan ada beberapa contoh-contoh penelitian tentang di bidang pangan dan pertanian dan juga kesehatan yang menggunakan mikropipet. Yang lanjut lagi, Mbak. Yang pertama kita bahas itu adalah kenapa eh, mikropipet itu apa sih mikropipet? Jadi pertama kali itu dulu pertama pipet ya. Jadi penemuan pertama itu tentang pipet. Pipet itu masih sederhana, masih ada yang menggunakan plastik, ada yang menggunakan kaca dan menggunakan balok.
Cuma memang beberapa peneliti tahun tahun 1957 sebelumnya Mbak, 57 bahwa ada seorang postdoktoral namanya kalau nggak salah doktor itu dari seorang di Jerman namanya Hendrik Schnitger. Dia melakukan penelitian tapi dia merasa bukan bosan ya, dia merasa kelelahan karena apa, karena terlalu banyak sering pakai pipet. Akhirnya ditemukanlah dia menggunakan pegas. Awal-awal cikal bakal mikropipet terbentuk, akhirnya dia pegas, ada bahan pegas, kemudian dia bisa menuangkan cairan-cairan ke dalam eh, penelitian dia dalam larutan-larutannya. Kemudian ada dengan perkembangan selanjutnya ada perusahaan yang bisa mengambil patennya dari bisa memberikan di paten yaitu namanya Heinrich Nettler, kemudian memulai memproduksi komersial sampai kemudian akhirnya mikropipet sampai saat ini bisa mudah dipegang oleh kita di tangan kita, pas dengan tangan kita, yaitu dari Wisconsin dan bekerja sama dengan penemu Warren Gilson sama Henry Lardy. Jadi sebenarnya apa sih mikropipet itu? Jadi mikropipet itu adalah alat atau instrumen yang dirancang untuk mengukur atau mentransfer volume. Kita tahu volume pipet, volume pipet itu selain mikropipet ada pipet ukur serologikal, pipet gondok atau yang disebutnya bilang. Nah, kalau ini untuk mikropipet ini khususannya yaitu dia sampelnya untuk ukuran yang kecil. Jadi biasanya kalau untuk misalkan 1 mili sampai mungkin 10 mili sampai 25 mili atau mungkin sampai 50 mili, kita bisa menggunakan pipet yang serologikal, pipet kondok dan sejenisnya. Tapi untuk mikropipet itu untuk kisarannya yang di bawah 1 mili. Jadi ukurannya sampai mikroliter. Nah, dengan menggunakan pipet ini bisa kita sebagai peneliti dan juga analis menangani cairan dalam presisi yang lebih tinggi. Jadi sangat penting untuk pengujian eksperimen yang memang ukurannya itu memang dibutuhkan lebih kecil gitu. Lanjutnya lagi. No? Nah, nah, penggunaan mikropipet apa saja sih yang digunakan? Yaitu untuk mengukur sejumlah kecairan dari pelarut. Jadi bisa untuk mengumpulkan cairan, salah satu tujuan penggunaan fungsinya dari mikropipet. Kemudian buat pengeceran bisa serial ya, khususnya untuk yang di kami kebetulan di lab biologi itu biasanya untuk pengeceran eh, mikrobiologi. Jadi misalkan untuk pengecaran 10 pakamin 1, 10 pakamin 2 dan selanjutnya. Dan kemudian juga untuk pengukuran atau kita mengukur bakar pH atau enzim atau regen-regen yang digunakan dalam metode PCR. Kemudian juga memang di lab kami juga memang ada praktikum dan penelitian tentang penggunaan PCR. Kemudian juga untuk regen-regen eksperimen biologi bisa fotosel, biasanya untuk mengukur di spektrum UV vis, kemudian juga mengukur DNA atau cairan-cairan bakterinya, atau asam nukleat ini khusus untuk yang di biologi. Tapi intinya dalam penguasaan kunci khusus penggunaan mikropipet mengukur volume yang sangat kecil sehingga butuh perhatian ekstra dan menjadi kunci sukses. Kenapa? Karena kalau misalkan kita error pipetting, dalam memipet, menggunakan mikropipet, meskipun nilainya kecil, itu dapat menyebabkan akumulasi error yang signifikan, akan yang mempengaruhi hasil eksperimen sehingga kurang akurasinya. Lanjut lagi, Mbak. Nah, ini contoh-contoh penggunaan mikropipet dalam eksperimen pangan. Biasanya itu menyiapkan sampel sama regen, ada larutan pengencer yang tadi saya sebutkan juga, biasanya untuk mengecek uji kualitas dari mikrobiologis dari pangan, apakah ada cemaran dari mikroba atau tidak, kemudian bisa melakukan uji keamanan juga konsistensi produknya. Dan juga misalkan pengukuran untuk pangan-pangan itu yaitu menggunakan GCMS dan sejenisnya yaitu yang menggunakan mikropipet. Kemudian untuk pertanian itu adalah pemuaran atau regen, khususnya salah satu untuk pertanian itu biasanya yang sering menggunakan mikropipet itu kalau yang di bidang kultur jaringan. Kalau kita menambahkan zat pengatur tumbuh atau hormon tumbuhan yang memang ukurannya dibutuhkan dalam satu media itu ukurannya kecil yaitu sekitar 1 miligram per liter, maka dibutuhkan sangat mikropipet untuk keakuratan dari hasil penelitian kita. Kemudian yang di bidang kesehatan juga itu ada yang tentang kultur virus dan sejenisnya, sequencing, serologis, dan juga untuk sampel-sampel darah yang biasanya juga kebetulan di lab kami juga menggunakan yaitu untuk praktikum fisiologi tumbuhan untuk uji analisis kimia darah. Itu. Lanjut lagi, Mbak. Bang.
Nah, apa sih kunci suksesnya gitu kan? Ini saya coba rangkum dari hasil pengalaman kami di lab dan juga diskusi bersama teman-teman bahwa yang pertama itu untuk kunci sukses penguasaan mikropipet yaitu pemilihan mikropipet dan tip untuk penelitian. Kenapa? Karena kita mikropipet itu ada banyak jenisnya. Mungkin insya Allah nanti dibantu sama Ibu Dian ya untuk menjelaskan apa itu mikropipet jenis-jenisnya apa saja. Jadi mikropipet itu ada yang adjustable dan non adjustable. Apa sih non adjustable dan adjustable? Jadi mikropipet itu dia fix. Jadi memang eh, volumenya sudah ditentukan oleh si perusahaan atau si vendor produksi mikropipet. Misalkan 100 mikron. Gitu. Biasanya ini kita punya keuntungan kalau pakai yang non adjustable, tingkat errornya lebih sedikit. Kenapa? Karena nggak diputar-putar gitu. Jadi nggak diatur lagi volumenya, sudah khusus untuk pengukuran yang 100 mikron, 100 mikron, 100 mikron. Ini biasanya digunakan ya kalau di lab kami itu untuk pengenceran atau menginokulasi bakteri atau kultur jamur. Nah, ada juga micropipet adjustable. Nah, adjustable ini kita bisa ukur. Jadi kita punya keuntungannya, kita bisa punya banyak jenis volumenya. Mau volume yang dari bisa pakai gunakan 100, 200 mikron sampai yang 1000 mikron. Cuma memang ada kekurangannya yaitu karena sering diputar alatnya. Jadi mungkin ikatan akurasinya itu agak lebih berkurang. Mungkin nanti juga dijelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah apakah single sama multi channel. Jadi disebut single multi channel itu ada tipnya ada satu atau banyak. Itu juga tambahan. Kemudian juga volume yang dibutuhkan. Berapa banyak nih yang kita butuhkan? Kayak khususnya untuk penelitian di alah yang ke biologi molekuler atau bioteknologi yang PCR biasanya lebih membutuhkan mikropipet yang di bawah sekitar 1 sampai 20 mikron. Sedangkan untuk penelitian yang lain mungkin di atas 100 sampai 1000 mikron. Dan kemudian tentang akurasi mikropipet. Akurasi mikropipet sendiri ini mungkin nanti itu berdasarkan dari si produsennya atau si produksi dari si mikropipet. Ada berapa? Jadi keakuratannya itu nanti kita bisa lihat di batch-nya apakah sampai berapa persen. Gitu. Nah, terus untuk tip juga harus dilihat juga. Kenapa? Karena tip itu tidak semua tip itu cocok gitu. Jadi ada tip yang memang satu tip itu cocok untuk satu mikropipet atau cuma bisa semua. Jadi kita pastikan bahwa tip mikropipet itu apakah universal atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua ada tip yang menggunakan filter atau tanpa filter. Jadi nanti ada beberapa khas untuk kebutuhan eksperimen atau penelitian kita seperti apa? Apakah ada yang pakai filter atau tidak? Terus yang lanjutnya lagi, apakah butuh steril atau tidak? Karena ada beberapa penelitian yang contohnya penelitian yang lebih ke arah ke dokter atau kesehatan mikrobiologis itu lebih butuh tip-tip yang memang sudah steril, yang memang rata-rata kondisi tipnya itu tidak boleh terganggu atau ada debu dan sejenisnya itu hampir semua sama. Tapi yang pasti itu adalah tipnya harus steril. Kemudian jadi kualitas kompatibilitas ujung pipet pun akan mempengaruhi bagaimana keakuratan pengukuran. Kenapa? Kalau misalkan tipnya tidak tepat atau tipnya tidak terpasang dengan pas, itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita menarik volumenya. Nah, yaitu yang pertama yaitu jadi pemilihan mikropipet dan tip untuk penelitian. Yang kedua yaitu memahami prinsip kerja mikropipet. Maksudnya kenapa? Karena mikropipet itu kan kita yang mengoperasikan, bukan colokin listrik gitu. Misalkan contohnya kalau misalkan kayak steker, colokin aja alat tersebut ke steker, kemudian kita atur suhunya, sudah. Tapi kalau untuk mikropipet itu butuh pengoperasian manusia, jadi agak rentan. Kenapa rentan? Rentan itu dengan kesalahan teknis. Apa maksudnya kesalahan teknis? Jadi ini yang dibutuhkan itu yang pertama adalah sering latihan. Jadi pada memang yang pertama itu sering latihan. Yang kedua ada beberapa pelatihan yang memang pelatihannya menggunakan bagaimana cara menggunakan mikropipet yang benar. Kemudian kenapa bisa begitu? Kenapa? Karena untuk nanti ada tekan, maaf saya tidak bawa contohnya. Jadi nanti itu harus menekan si mikropipet itu juga akan mempengaruhi pengukuran. Jadi tidak akurat apa kita terlampau tidak terlampau keras, apa kita terlampau lemah itu akan mempengaruhi. Dan bagaimana posisi apakah miring, apakah lurus itu juga akan mempengaruhi. Jadi teknik-teknik yang tepat dan bisa meminimalkan potensi kesalahan kita. Jadi latihan dan bagaimana tekniknya yang tepat. Nah, lanjut lagi Mbak. Kemudian nih, bagaimana prinsip kerja dari mikropipet. Ini bagian-bagian mikropipet secara umum. Yang di atas itu ada namanya
flungernya ya, buat tekannya. Kemudian ada bagian untuk tip yang buang tip. Kemudian ini batangnya, sama ini volumenya. Biasa di sini ada eh, angka-angkanya. Kemudian ini ujung pipet. Jadi apa sih prinsip utama mikropipet? Adalah memipet. Apa maksudnya memipet? Yaitu analis itu harus memahami tekniknya. Kenapa saat si bulb atau si plungernya ini kita tekan, maka udara akan keluar, akan menjadi vakum. Makanya ujung pipet pun dimasukkan ke dalam cairan sehingga lalu plunger atau bulb ya butonnya kita lepaskan, maka akan cairan akan masuk. Ini prinsipnya. Jadi kemudian cairan bisa dipindahkan ke wadah-wadah lain. Nah, makanya tadi dibilang bahwa penggunaan mikropipet adalah membantu volume dengan akurasi tinggi, sehingga akurasinya harus diperhatikan untuk hasil analisis. Jadi kalau misalkan untuk bidang eksperimen di bidang pangan, pertanian, dan kesehatan, sangat dibutuhkan itu tadi dibuat untuk sampling, uji aktivitas enzim, dan sebagainya. Lanjut, Mbak. Yang ketiga itu pemakaian mikropipet secara prosedur dan metode yang tepat. Kenapa? Yang tadi saya bilang dijelaskan bahwa untuk menghindari kekuatan berlebihan atau menjatuhkan atau memaparkannya pada bahan kimia keras itu akan mempengaruhi dari mikropipet. Di pengalaman di lab kami untuk pemakaian mikropipet jika tidak sesuai prosedur itu bahkan bisa merusakkan mikropipetnya. Semester kemarin aja sambil sharing ya Mbak, nggak apa-apa. Mikropipet satu semester kemarin kita sampai ada 2 mikropipet yang rusak. Alasannya hampir sama dengan beda mahasiswa yang menggunakan. Itu mereka menggunakan mikropipet yang harus batasannya itu cuma 100 mikron. Mereka putar sampai lebih dari 100 mikron, yaitu sekitar 120. Sehingga akhirnya dua mikropipet itu tidak bisa digunakan. Jadi memang pemakaian mikropipet itu harus pakai metode yang tepat. Jadi harus sesuai dan juga harus sesuai dengan prosedur dan protokol dan diperhatikan juga dengan untuk kami ya mungkin dengan analisa atau laboran ini memang memperhatikan bagaimana praktikan mahasiswa ini menggunakan mikropipet memang karena memang sangat error sedikit pun akan mempengaruhi hasil jadi bahkan bisa merusakkan mikropipet. Selain itu bagaimana teknik mikropipet ini tergantung larutan atau cairan yang akan kita gunakan. Jadi kalau di mikropipet itu ada 2 jenis pengambilan sampel yang kita sebut dengan forward dan reverse ya. Kalau forward itu biasanya untuk cairan-cairan yang jadi mungkin Bu dia nanti bisa ada gambarnya seperti apa ya ada tekanan pertama, kedua. Jadi di mikropipet itu ada button pertama atau tekanan yang pertama sama tekanan yang kedua. Kalau kita pakai namanya forward, kita cukup tekan yang pertama, kemudian kita ambil cairan, kita keluarkan tekan lagi, mengeluarkan cairan sampai kemudian tekan lagi yang bagian kedua untuk mengeluarkan sisanya. Tapi kalau untuk yang metode reverse itu kita tekan full sampai tekanan pertama, kedua kita full tekan, kita tarik, kemudian kita keluarkan cuma sampai di tekanan pertama. Jadi biasanya cairan yang untuk menggunakan metode reverse ini biasanya untuk larutan-larutan yang relatif kental seperti gliserol yang bisa kita gunakan di lab atau larutan-larutan yang mudah menguap seperti chloroform atau alkohol. Jadi keakuratan penggunaan mikropipet ini memang tergantung keterampilan teknik dari kita sebagai user atau pengguna. Jadi kita harus melakukan pelatihan bagaimana patuh terhadap prosedur atau SOP yang diberikan dan detail untuk menghasilkan hasil akurat yang handal. Jadi bagaimana posisi, bagaimana nanti proses memasukkan tipnya, jadi nggak boleh ditekan dan segala macam. Nah, yang keempat itu adalah bagaimana mikropipet ini menjadi kunci sukses, yaitu mikropipet harus terpelihara performanya, yaitu dari mulai tadi saya bilang pemakaian tip, kebersihan mikropipet dan penyimpanan mikropipet. Jadi kadang di beberapa tempat itu khususnya di kami kadang-kadang mahasiswa itu kalau naruh mikropipet cuma diletakkan di atas botol atau di atas tekan di atas meja. Jadi memang harus ada rak khusus untuk meletakkan mikropipet yang memang supaya mikropipet ini supaya tidak rentan rusak atau jatuh ya. Kemudian juga untuk mikropipet selain untuk kebersihannya itu sebelum dan sesudah itu harus dibersihkan. Kenapa? Jadi supaya tidak rentan dari kontaminasi. Kenapa bisa rentan kontaminasi? Jadi kalau misalkan kita memasukkan trampol cepat, jadi kita melakukan teknik itu trampol cepat atau trampol lambat, nanti ada akan cairan yang masuk ke mikropipet. Sehingga di mikropipet itu ada sisa-sisa sampel yang akan mempengaruhi atau mengkontaminasi sampel kita berikutnya. Jadi
benar-benar memang harus diperhatikan dari segi kebersihan. Dan untuk kebersihan mikropipet sendiri itu juga bisa dibersihkan dengan alkohol. Adapun memang mikropipet ada beberapa bagian yang bisa disterilisasi. Jadi kita memang harus pastikan ada mikropipet yang bisa disterilisasi di autoclavable, kalau nggak salah, ya. Dan ada yang tidak. Ini harus diperhatikan untuk kebutuhan kita sebagai seorang analis atau peneliti, gitu. Jadi diperhatikan sekali. Jangan nanti kita pikir semua mikropipet bisa di autoclave gitu. Jadi dan sampai akhirnya malah merusakkan mikropipet kita sendiri. Lanjutin, Mbak. Nah, eh, yang terakhir, yang kelima ini adalah mikropipet harus terkalibrasi secara berkala. Jadi di kami itu ada beberapa teman yang memang bisa mengkalibrasi secara internal. Jadi bagaimana cara kalibrasinya itu tergantung dari si produsen mikropipet sendiri atau dari jenis atau merek si mikropipet. Kemudian dan hampir ada untuk kalibrasi juga kita ada kalibrasi eksternal. Nah, untuk kalibrasi ini sih biasanya kalau di kami itu setahun sekali, walaupun sebenarnya karena kadang memang di lab biologi itu belum lab pengujian. Tapi untuk lab yang pengujian yang memang loading penggunaan mikropipetnya itu lumayan besar, itu juga harus disesuaikan. Kenapa? Karena periode untuk dikalibrasi itu tergantung frekuensi penggunaan pipet. Jadi berapa seringkah itu mikropipet digunakan. Kemudian jenis keluaran cairan yang dapat dikeluarkan melalui pipet. Jadi jenis cairannya apa yang sering digunakan? Apakah bahan kimia keras atau sejenisnya? Kemudian gimana perawatannya dan pengenangan mikropipet. Nah, untuk aplikasi itu juga jika memerlukan akurasi tinggi, yang contohnya itu dalam bentuk PCR yang memang biasanya penggunaannya itu kita menggunakan tip. Oh ya, nanti mungkin Bu Dian bisa minta bantuin tentang tip yang putih, biru sama kuning ya. Jadi tip itu ada tip beberapa yang memang khusus untuk pengukuran volumenya itu sangat kecil, bisa di bawah sekitar 10 mikron. Jadi ini memang harus mikropipetnya benar-benar terkalibrasi, jadi rutin terkalibrasi dan bahkan mungkin ada pengecekan. Biasanya kalau di kami untuk mengecek apakah si kalibrasi, apakah si mikropipet ini memang masih eh, bagus untuk digunakan sebelum ada orang yang mengkalibrasi, itu ada tim yang mengkalibrasi, kita biasanya menggunakan Aquades dan timbangan analitik. Kebetulan di lab kami timbangan analitiknya rutin. Biasanya gini, kalau kita menggunakan mikropipet yang 1000 mikron atau yang 1 mili, kita tuangkan atau kita timbang kalau misalkan besarannya sama, karena kan masa jenisnya sama ya untuk air, sama kita bisa menggunakan seperti itu. Jadi kalau misalkan dilihat apakah ada kisaran yang berbeda, sangat berbeda, itu berarti mungkin mikropipetnya masih harus segera dikalibrasi atau segera di maintenance gitu. Jadi kalau misalkan ukurannya sekitar masih 1 mili sesuai dengan 1 gram yang ditimbangan analitik, berarti kita masih bisa gunakan. Tapi kalau udah timpangannya jauh, kita udah nggak lagi gunakan. Biasanya sih cara simpelnya gitu kalau di lab kami. Dan untuk faktor yang selanjutnya itu adalah faktor lingkungan, yaitu tentang bagaimana apakah kondisi lingkungan, suhu dan kelembaban juga akan mempengaruhi dari mikropipet. Makanya benar-benar diperhatikan apakah si di lab kami kebetulan ada mikropipet ditempatkan di satu tempat, khususnya memang labnya untuk lab biomolekuler. Jadi di sana ada rak-raknya yang biasa digunakan untuk diletakkan, kemudian juga ada suhunya juga diatur dengan AC-nya, walaupun memang kondisinya kadang-kadang AC-nya juga di luar jangkauan kita. Nah, itu untuk 6, jadi yang saya rangkum dari hasil pengalaman kami di lab, yaitu khususnya penguasaan mikropipet. Lanjutnya dulu. Nah, ini adalah eh, mungkin kurang terlihat ya, tapi ini kalau misalkan ini bisa dibaca, dicari ya tentang bagaimana contoh-contoh penggunaan mikropipet dalam eksperimen, yaitu dari bidang pangan, dalam bidang eh, penelitian agribisnis atau pertanian, dan juga tentang pengembangan kesehatan. Kalau di pangan, di sini ada contohnya itu dia ada judulnya ini adalah perbandingan bagaimana pengukuran pipet ukur dengan mikropipet. Di sini ada mereknya itu merek Socorec dari untuk TPC. TPC itu total fat count, jadi untuk mengukur jumlah bakteri. Dia dibilang hasil dari kesimpulan penelitian ini bahwa ternyata mikropipet itu merupakan piranti yang lebih cepat. Jadi untuk membedakan cairan. Jadi untuk membedakan cairan dibandingkan menggunakan pipet serologikal. Nah, kemudian ada juga
Mikropipet ini jadi diekstraksi dia bagaimana mikropipet dalam makanan, sampel-sampel makanan. Dikatakan bahwa mikropipet ini bisa mem- mempengaruhi terhadap untuk menyuntikkan dalam spektrofotometer. Jadi dia memiliki keakuratan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian juga ada penelitian yang di bidang selanjutnya, yang di pertanian, tuh juga sama dia tentang zat pengatur tumbuh dan juga tentang kualitas internal sama eksternal telur ayam yang diinseminasi buatan dengan eh, sel telur. Jadi dia menggunakan mikropipet juga. Kemudian juga saya baca juga ada tentang keragaman mikrokuler kelapa sawit ya di pertanian, bagaimana keragaman kelapa sawit yang di Indonesia itu ada beberapa jenis primernya juga dia menggunakan mikropipet. Kemudian lanjut lagi Mbak, yang dari pengembangan kesehatan. Ini pertanian yang tadi, yang kesehatan lanjut. Hmm. Yang di kesehatan itu juga lihat tentang kultur sel, jadi bagaimana mikropipet juga memang di sel darah tentang malaria dan banyaknya jenisnya khususnya untuk metode PCR dan tes-tes enzim itu memang mikropipet sangat digunakan. Lanjutnya, Mbak, boleh. Terakhir, kesimpulan. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, jadi pemipetan ini merupakan memang sebelumnya, Mbak. Ya. Jadi pemipetan merupakan peranan penting dalam solusi aplikasi laboratorium yang memungkinkan untuk menangani volume yang kecil sehingga mendapatkan hasil yang presisi dan akurasi. Dan ini larutan regen ini spesifik bisa memvalidifikasi dan mengukuran dan palsu sampel serta memastikan hasil yang andal dan akurat. Dengan menguasai teknik pemipetan mikropipetnya yang berkualitas. Jadi pemilihan yang pertama itu mikropipet yang berkualitas. Peneliti dapat melakukan tugas dengan lebih percaya dan menghasilkan hasil yang optimal dalam penelitian dan analisis. Nah, demikian Mbak kesimpulan materi tentang bagaimana kunci sukses dalam bereksperimen di pangan, pertanian, dan pengembangan kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa menambah tambahan ilmu dan bisa saling mengerti. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Puji, terima kasih materinya, Bu. Sangat luar biasa, sangat menambah insight kita pagi-pagi dan juga menambah ilmu kita bagaimana sih caranya untuk memakai mikropipet yang benar dan juga karena mungkin saya juga pernah berpengalaman memakai mikropipet dan juga memang sangat tricky seperti itu dan sangat sangat berisiko seperti itu, Bu. Baik, kepada Bapak dan Ibu yang mungkin mempunyai pertanyaan, boleh diketik di kolom chat ataupun juga raise hand. Baik, mungkin ini sudah ada yang raise hand ya Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya untuk question and answer atau sesi tanya jawab, kita sebelumnya akan masuk dulu nih Bapak Ibu ke materi kedua tentang tipe-tipe mikropipet. Jadi sebelum kita masuk ke tanya jawab, kita akan menambah pengetahuan kita sedikit tentang uh, jenis-jenis mikropipet itu seperti apa. Baik, mungkin saya serahkan stage ke Ibu Dian kepada Bu Dian, persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya, Mbak Nita. Saya izin share screen. Oke. Sebelumnya, perkenalkan saya Dian Nikmatun. Saya adalah produk spesialis dari PT Ekoscience Hayati. Untuk PT Ekoscience Hayati sendiri merupakan distributor alat lab yang berlokasi di Jalan Raya Pondok Gede di area Jakarta Timur. Dari PT Ekoscience Hayati sendiri itu dilengkapi oleh tim aplikan, tim sales, dan marketing, lalu ada tim engineer yang akan membantu Bapak Ibu jika mengalami kendala pada mesin atau alat labnya, dan kami juga dilengkapi oleh tim logistik.
Dari PT Kosains Hayati sendiri membawahi beberapa brand, yaitu Cole Parmer, Stewart, Janeway, Techne, dan untuk PCR kami ada dari PCR Max. Lalu kami ada Haier Biomedical untuk freezer dan refrigeratornya. Kami juga punya alat yang advance untuk pengujian mikrobiologi secara otomatis. Berikut adalah beberapa brand di bawah PT Kosains Hayati. Eh, Baik, di sini saya akan eh, menjelaskan terkait jenis-jenis mikropipet ya. Sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Ibu Puji. Jadi berikut adalah bagian-bagian mikropipetnya. Lalu untuk tipsnya ya seperti sebelumnya yang Ibu Puji jelaskan, pemilihan tips ini kita harus tahu akan digunakan untuk aplikasi apa dan untuk penelitian apa. Jadi untuk tipsnya ini ada dua, yaitu yang ada filternya, kita menamakan filter tips, dan ini yang universal tips, dia tanpa filter. Untuk filter tips ini biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian yang memang membutuhkan kesterilan. Jadi saat proses pencampuran sampelnya itu menghindari adanya kontaminasi pada sampel. Lalu untuk jenis-jenis mikropipetnya sendiri di sini itu ada dua jenis, yaitu mechanical pipet dan electronic pipet. Untuk mechanical pipet sendiri, ini merupakan jenis mikropipet yang sering kita temukan di laboratorium. Jadi, seperti yang sudah Ibu Puji jelaskan tadi ya, untuk mechanical pipet itu dibagi jadi single channel dan multi channel. Untuk single channelnya itu ada yang fixed volume maupun adjustable volume. Dan di micropipet ini sendiri itu juga ada yang autoclavable maupun yang tidak autoclavable. Jadi Bapak Ibu juga harus tahu untuk micropipetnya ini akan digunakan di aplikasi penelitian seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait elektronik mikropipet. Jadi di elektronik mikropipet ini itu proses eh, penarikan cairan, proses kita ngepipetnya itu dilakukan secara elektronik. Jadi kita tidak perlu untuk mengambil sampel secara pelan atau sedikit-sedikit gitu ya. Jadi Bapak Ibu dengan elektronik pipet ini sekali tekan maka alat akan menarik eh, cairan yang digunakan itu sesuai dengan volume yang sudah kita atur. Nah, untuk elektronik micropipet sendiri kami ada dari Brandy Labs, itu dari Dipet series. Nah, untuk Dipet ini dibagi jadi dua, yaitu simple electronic micropipet dan multifunction electronic micropipet. Jadi untuk yang simple ini yang membedakan adalah mikropipet elektronik ini tidak bisa untuk stepper dan dilution function. Stepper dan dilution function ini misalkan Bapak Ibu mengambil cairan sebanyak 1000 mikrolit gitu ya. Nah, kita akan membagi ke dalam beberapa cup. Misal dari 1000 itu tiap cup ukuran akan diberikan cairan yang sudah diambil itu sekitar 200 mikrolit. Nah, dari mikropipetnya, dia akan bisa membagi 200 mikrolit itu ke dalam beberapa cup secara sekaligus. Kalau untuk di mechanical mikropipet itu kan saat kita mengambil suatu sampel gitu ya, misal 1000 mikrolit gitu, maka 1000 mikrolit itu yang akan dimasukkan ke dalam cupnya secara langsung, tidak bisa dibagi-bagi.
Tapi jika kita pakai yang di PET series ini, yang electronic micropipette ini, untuk yang multifunction electronic micropipette, ini bisa digunakan untuk stepper dan dilution function secara sekaligus. Jadi, Bapak Ibu jika misal penelitian punya banyak cup gitu ya, itu bisa langsung melakukan penarikan volume secara utuh di mikropipetnya dan bisa dibagi sesuai dengan takaran yang diinginkan. Seperti itu. Dan untuk electronic micropipette ini dia udah self calibration applicable, dia juga adjustable speed for aspiration and dispensing, lalu dia itu sudah bisa untuk pipetting dan mixing function. Di sini juga karena dia elektronik ya menggunakan baterai, maka akan ada indikator baterainya seperti itu. Jadi yang membedakan antara simple dipad ini dan dipad plus itu hanya di bagian kemampuan elektronik mikropipet ini untuk membagi cairan ke dalam beberapa cup sekaligus. Seperti itu. Jadi demikian presentasi dari saya. Setelahnya saya kembalikan ke Mbak Nita sebagai moderator. Oke, terima kasih Mbak Dian atas ilmunya dan tentang jenis-jenis mikropipet ya Bapak Ibu. Jadi banyak sekali dan mikropipet ini ternyata juga ada yang versi manual dan digitalnya. Dimana kalau digital kita cuma sekali button dan kita udah langsung akurat seperti itu. Sedangkan untuk manual mungkin kita seperti yang Ibu Puji tadi bilang mungkin ada human errornya dan juga mungkin kita bisa sangat berisiko untuk memakai mikropipet ini sebenarnya Bapak dan Ibu. Baik kepada Bapak dan Ibu, saya ulangi jika Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan, boleh dikirimkan di kolom chat ataupun di raise hand dan bertanya tentang apa sih mikropipet ini, bagaimana untuk supaya mikropipet ini bisa presisi seperti itu dan juga bagaimana sih mengetahui sampel itu sudah pas atau belum. Nah, ini sudah ada pertanyaan, satu dari Ibu Nunung, dari PLT FST UIN Jakarta ya Bu ya. Ini bertanya tentang bagaimana kita bisa tahu kalau hasil pipetting kita kurang tepat atau salah. Mungkin ini juga pengalaman saya juga pernah ini Bu. Maksudnya gimana sih cara kita eh, em, biasanya kalau kita ngambil sampel terus udah di tube-nya bagaimana sih kita tahu itu udah benar atau eh, ataukah kurang tepat seperti itu. Mungkin ini lebih ke Bu Puji ya Bu ya. Mungkin dipersilakan Bu Puji. Ya, terima kasih Mbak Nita. Nah, terima kasih Bu Nunung untuk pertanyaannya. Jadi kalau pengalaman saya akan jawab berdasarkan pengalaman kami di biologi ya dan teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk mengetahui bagaimanakah hasil pipetting kita khusus untuk kalau pipettingnya hasilnya berupa uji eh, kualitatif atau terlihat misalnya pakai pewarna mungkin bisa terlihat oh ya nih warnanya kita masukin warna merah oh agak berubah nih larutannya. Tapi kalau misalnya mikropipet itu kan ukurannya sangat kecil. Nah, apalagi khususnya biasanya kami gunakan itu untuk praktikum atau penelitian di bidang molekuler yang contohnya untuk PCR. Jadi hasil kita itu salah, yaitu pas waktu kita selesai running misalkan. Oh ternyata band DNA-nya ini misalkan tidak terlihat, apakah benar nggak ya teknik mikropipetnya? Oh, berarti mungkin ada kesalahan dalam mikropipetting. Makanya sebelum kita melakukan kesalahan kita bisa cegah gitu. Bagaimana dia cegahnya supaya misalkan suksesnya ya tadi saya jelaskan, yaitu bagaimana kita menggunakan mikropipetnya, pemilihan mikropipetnya, pakai bagaimana kebiasaan karena memang setiap orang akan berbeda-beda gitu ibaratnya beda-beda tangan beda hasilnya gitu kalau misalnya tuh. Jadi orang yang biasa pakai mikropipet apalagi kalau misalnya kita di biologi itu masukin ke sumur-sumur untuk elektroforesis itu akan berbeda-beda. Jadi memang butuh teknik keakuratan yang lebih tepat ya ibaratnya jadi sering latihan kemudian bagaimana tahu tekniknya bahwa oh ini kalaupun memang baru pertama atau kedua kali perhatikan bahwa oh iya masuk ini kayak gini
Jadi gitu, masukin ininya seberapa banyak. Jadi pastikan apakah memang tipnya juga yang tadi saya bilang, tipnya itu harus diperhatikan juga apakah longgar atau enggak. Itu kenapa? Karena akan mempengaruhi sedikit tuh, makanya tadi bilang error sedikit pun akan mempengaruhi hasil, khususnya memang karena kita pakainya ukurannya yang sangat kecil gitu. Jadi benar-benar menjadi hasil bagaimana keakuratan dari eksperimen kita. Makanya benar-benar harus diperhatikan lagi. Jadi apakah cairannya kita dari dinding, apakah cairan jenisnya apa. Jadi banyak faktor yang memang kita harus perhatikan. Apa sih yang kita mau pipet gitu kan. Khusus makanya kalau di kami ya memang ada beberapa analisis yang memang agak lebih pokoknya lebih eksperimen ya pakai kalau penelitiannya tentang ini atau ini misalnya si personilnya seperti itu sih salah satu bagaimana cara mengetahuinya seperti itu Mbak Anita. Oke, baik Bu Puji, terima kasih jawabannya. Jadi Bu Nonong, apa sudah paham Bu dengan jawaban dari Ibu Puji? Baik Bu Puji, oke. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke ada raise hand tadi dari Ibu Suhartini ya Bu ya. Ya, Mbak. Ya Bu, boleh diperkenalkan dulu Ya, Bu dari mana dan juga pertanyaannya. ya baik. Terima kasih. Saya Suartini. Kebetulan mungkin komunitasnya ini saya guru ya, guru biologi dan kebetulan memang mengajar di lab gitu ya. Kalau yang diajar juga mahasiswa. Kadang anak TLM Teknologi Laboratorium Medik yang memang sering berhubungan dengan mikropipet. Jadi kami di lab itu ada beberapa mikropipet yang permasalahannya itu sama. Jadi ketika sebulan, 2 bulan, 3 bulan pemakaian itu masih apa namanya sesuai dengan kalibrasi awal seperti di pabrik. Dan kebetulan posisi saya di Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda, ini agak jarang untuk apa namanya maintenance maintenance kalibrasi yang bisa menangani masalah-masalah kami di lab. Nah, idealnya mikropipet yang kita pakai secara terus-menerus. Kebetulan kan skala lab itu pasti dipakainya lebih sering kan, Bu. Nah, itu untuk misalkan misalkan kita pakai mikropipet itu kalibrasinya idealnya berapa bulan sekali untuk mikropipet yang penggunaannya memang sering seperti itu. Karena biasanya memang hasilnya itu kok segini, kan kita udah tahu punya ringnya seperti yang dijelaskan tadi Bu Puji, ini kayaknya kelebihan larutan sehingga menyebabkan hasil juga kadang jadinya tinggi hasilnya dan tidak di batas normal. Padahal sampelnya yang dipakai darah dari teman sebayanya seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Bu Suhartini. Selanjutnya mungkin karena ini pertanyaan aplikatif ya Bu Puji ya. Ini sepertinya Bu Puji yang lebih bisa menjawabnya karena juga yang sering memakai di lapangan ya Bu ya. Silakan Ya, Bu. terima kasih Bu Suhat ini. Ya sama sih Bu Suhat ini kami juga di lab kami juga karena memang kan kita bukan untuk proses kalibrasi itu dibutuhkan ada biaya anggaran ya. Memang kadang nggak bisa langsung rusak kita minta kayak kemarin aja akhirnya mahasiswa yang kebetulan mahasiswa yang mengganti mikropipet yang rusaknya jadi biasanya kalau misalkan penggunaan itu jadi gini Bu Suhat ini yang tadi saya bilang kalau kita kan kita punya timbangan Bu, timbangan analitik. Nah, kita tahu kan air itu 1 gram ya. Kalau takut koreksi kalau saya salah, masih jenisnya sama 1. Jadi kalau misalkan 1 mili itu sama dengan 1 gram. Jadi kalau kita mengecek bahwa ke mikropipet kita itu masih eh, benar-benar bisa dipakai atau enggak, kita biasanya gunakan yang 1000 mikron atau 1 mili. Jadi kita ambil dengan mikropipet kita 1000 mili, kemudian kita timbang di timbangan kita yang timbangan analitik, apakah beratnya sama kurang lebih 1 gram. Kalaupun mungkin ada simpangan, misalkan ternyata 1,001 atau 0,998 atau apa itu mungkin kalau kita hitung-hitung pakai statistika apakah masih termasuk bisa diterima atau enggak seperti itu sih. Jadi nggak terlalu beda nyata. Itu salah satunya buat untuk mengukur apakah memang mikropet kita ini masih layak atau tidak gitu. Dan kedua, sebenarnya kalau misalkan di kami itu biasanya kalau kelihatan ya kalau secara kasat mata tuh
harusnya full sampai segini. Ternyata pas kita pipet, ternyata nggak sampai gitu kan. Itu mungkin tubuh Soeharto ini juga sama seperti itu biasanya pengalaman. Nah, waktu dulu sih waktu sebelum kita punya ada yang memang tugas untuk kalibrasi, biasanya kita cek lagi Bu, mungkin di prosedur pembelian di mikropipet itu ada SOP-nya kan, ada manualnya. Bagaimana kita bisa nggak kalibrasi sendiri? Ada beberapa mikropipet yang kebetulan drip bisa, jadi kita eh, cek ulang lagi gitu. Kita putar ulang lagi, ternyata memang ada. Jadi kenapa saya tidak bisa menjabarkan? Karena setiap mikropipet itu beda-beda prosedur kalibrasinya. Jadi mungkin bisa dibaca lagi, dilihat lagi bagaimana prosedur untuk mengkalibrasi seperti itu. Jadi biasanya dari situ. Tapi memang kalau di lab pengujian yang kebetulan di kami mungkin dia maaf saya juga bukan di itu dia ada pengecekan yang namanya pengecekan antara. Jadi misalkan di metode ISO itu kan ada pengecekan antara berapa banyak apakah hasilnya sama dengan berbeda analis yang menggunakan seperti itu, banyak rentetan kegiatannya. Tapi yang paling biasanya kami gunakan, paling sering itu salah satunya seperti itu Bu. Kita lihat dari penampilan mikrotipnya. Jadi yang kedua kita cek dengan terakhir yaitu prosedur kita kalibrasi sendiri, kita baca ulang lagi manualnya seperti apa. Biasanya kalau agak ada beberapa mikropipet yang lebih mudah memang untuk kita kalibrasi sendiri, atau yang justru yang kayak adjustable, non adjustable itu lebih mudah dibandingin yang non adjustable seperti itu. Ibu Suhartini. Iya, baik Bu. Jadi kesimpulannya tuh sebagai kita pendidik itu ketika ada permasalahan yang mendesak seperti itu yang tidak memungkinkan untuk melakukan kalibrasi secepatnya supaya hasil tetap tidak terlalu jauh, Ya, caranya seperti itu Bu ya. ya betul Oke, seperti itu. oke. Ya, baik, Ya, terima kasih Bu ilmunya ya Bu. sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Puji, terima kasih Bu Soehartini. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Ini di kolom chat udah ada 2 pertanyaan lagi dari Bu Fitri dan juga dari Ibu Erlina. Dari Ibu Erlina bertanya, Bu, izin bertanya, gimana saat kita menggunakan mikropipet terkadang ada gelembung udara yang ikut masuk ke dalam vial? Apakah masalahnya ada pada mikropipet itu sendiri atau pada cara kita menggunakan mikropipet? Kira-kira seperti apa tuh Bu Puji? Silakan Bu. Ya, biasanya sih kalau misalkan memang kita sudah pastikan ya mikropipet kita itu sudah siap terkalibrasi, sudah memang ada, biasanya sih kalau untuk kalibrasi secara eksternal biasanya ada datanya. Kemudian juga memang bagaimana penyimpanannya kita udah oke, tip kita pun bukan tip yang eh, apa ya, cuci pakai gitu kan, kadang-kadang itu berpengaruh juga. Kenapa? Karena sampel kan bisa beda-beda jenisnya ya, dan kalau nempel di tip kadang proses pencuciannya juga tidak kurang akurat. Jadi memang walaupun saya tidak menutup kemungkinan di lab kami juga kalau untuk praktikum ada beberapa tip yang dipakai lagi. Biasanya kalau untuk praktikum untuk asal mereka bukan asal mereka mengetahui cara makainya. Tapi kalau untuk penelitian yang memang lebih butuh keakuratan tinggi, kita tipnya pun memang harus yang lebih baru lagi atau bahkan steril. Jadi pastikan bahwa tidak ada kotoran. Nah, kenapa bisa ada gelembung? Biasanya kalau misalkan memang dipastikan bahwa si mikropipet ini sudah tidak ada, maksudnya benar-benar sudah terpelihara, sudah termaintenance, dan sudah terkalibrasi, mungkin cara yang kenapa ada gelembung yaitu eh, itu bagaimana tekniknya. Apakah terlampau cepat kita ambil atau kita buru-buru mengepencetnya, mungkin makanya tadi dibilang salah satu solusinya mungkin tadi Bu Dian bilang itu dengan yang elektronik ya, yang sudah memang memastikan untuk mengurangi bagaimana muncul gelembung-gelembung. Jadi yang pastikan itu caranya, yang paling penting itu kalau ada gelembung khawatirnya cara, dan kedua itu apakah si tipnya itu depas banget. Kenapa? Karena di pengalaman kami waktu praktikum atau penelitian biasanya kalau ada gelembung itu pas mikropipetnya nggak pas. Jadi ada beberapa mikropipet, makanya dia bilang kalau bisa ada yang menyarankan kalau bisa tip sama mikropipetnya sama mereknya gitu kan. Jadi benar-benar memang udah kok pas gitu. Tapi ada juga memang bisa gunakan tip yang tadi dibilang tip universal. Kita bisa apa Kak? Jadi kadang-kadang kalau kita mau beli mikropipet bisa ditanyakan apakah mikropipetnya ini memang untuk mikropipetnya bisa universal atau tidak gitu. Karena kalau misalkan mikropipetnya cuma untuk merek sendiri berarti kita terbatasi pilihannya. Tapi kalau universal kan kita bisa pakai mikropipet yang jenis mana aja atau yang tersedia di lab kita. Seperti itu mungkin Bu Erlina Hamzah.
Baik, terima kasih Bu Puji. Gimana jawabannya, Bu? Terima kasih Bu atas jawabannya. Terima kasih, Bu. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu ya. Di sini ada bertanya bagaimana teknik memipet pelarut yang volatil seperti itu, Bu. Silakan. Volatil berarti mudah menguap ya, Ya. Bu Fitri ya. Ya. Jadi kalau biasanya tadi bilang, mungkin sih coba cek ada ya tuh ada ini nggak ya gambar, namanya metode pipet. Coba bisa. Kayak bikin skin nggak, Mbak? Nah, bisa, maaf, Mbak boleh izin share screen ya. Ini yang disebut dengan Boleh, boleh. eh, ini yang disebut dengan metode satu, yaitu metode forward pipetting. Jadi kalau kita nekan satu di satu, nanti kita ambil cairan. Nah, terus nanti di tombol button ini kan ada upper stop sama second stop. Jadi kita nekan di first stop. Nah, kemudian kita lepas, lalu kita keluarkan yang bagian C-nya ini, kemudian baru kita sisanya kita tekan lagi, jadi masukin sisa. Nah, ini yang disebut dengan eh, biasanya metode forward pipetting. Biasanya ini untuk larutan-larutan, misalkan kita larutan kayak NaCl, atau kalau di kami itu biasanya untuk kultur-kultur mikroba atau inokulum. Tapi ada yang kedua, yaitu ada yang namanya metodenya reverse. Yang namanya reverse. Nah, ya ini dia yang namanya ini, ini belum. Nah, kalau yang nih tadi Mbak Fitri, kalau yang ini yang metode reverse pipetting. Jadi kita tekan sampai second stop. Jadi yang sampai habis. Jadi kalau kita pakai pipet kan tekan satu, tekan kedua. Kita ambil full, jadi sampai tekan yang kedua di second stop. Terus kita lepaskan. Nah, nanti kita keluarkan dia yang eh, untuk dikeluarkan di larutannya itu sampai cuman yang first stopnya aja, sisanya nggak usah dimasukin. Jadi ini untuk bahan-bahan larutan yang volatil atau mudah menguap seperti kloroform, alkohol, eh, dan sejenisnya, atau larutan-larutan yang memang dia lebih kental dibandingkan dengan larutan larut seperti Aquades dan sejenisnya, atau enggak larutan-larutan fisiologis seperti itu. Mungkin Mbak Fitri. Baik, terima kasih Bu Puji. Gimana jawabannya Bu Fitri? Dari Bu Fitri biasanya kan suka netes-netes sebelum dikeluarkan. Antisipasinya gimana tuh, Bu? Oke. Biasanya kalau netes-netes itu apa ya tipnya, maksudnya pemilihan tipnya pas apa enggak gitu. Kadang-kadang biasanya kalau pengalaman kami itu di tip sebelum, maksudnya kalau sudah dicek mikropipetnya nggak bermasalah ya. Kalau mikropipetnya tidak ada masalah, berarti permasalahan itu di tip, pemilihan tip. Biasanya makanya suka netes-netes gitu. Kalau antisipasinya sih biasanya kita pakai coba deh tip yang pas yang mana gitu. Kadang-kadang kan di lab itu ada banyak jenis tip. Apakah tipnya? Karena memang kalau tipnya yang agak lama atau tipnya udah berapa kali pakai itu kan berbeda dengan tip yang baru, atau tipnya jenis tipnya berbeda karena ujung-ujung itu berbeda dengan mikropipetnya. Mungkin kalau yang udah biasa
di lab itu ada banyak jenisnya yang warna mungkin tadi warna biru, kuning, sama putih, dan yang biru pun ada banyak jenisnya ya. Seperti itu sih, Mbak Fitri. Terima kasih Bu Puji. Gimana Ya. jawabannya Bu Fitri? Baik, terima kasih Bu Puji. Terima kasih Bu Fitri. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Bu. Dari eh, Ibu Supena. Selamat pagi. Saya mau bertanya, jika kalau kita ngambil sampel kekentalan lebih dari terus pengambilannya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan kali ya Bu ya. Apa perlu nggak tipnya itu dipotong ke sampelnya seperti itu? Ya. Mungkin Bu Puji lebih paham ini pertanyaannya Bu. Ya Bu, yang untuk kental Iya, biasanya agak sulit ya sampai dipotong. Enggak Bu, jadi tip itu ada namanya tip whiteboard kalau nggak salah. Mungkin Mbak Dian mungkin ada tahu nama tip. Jadi tipnya itu ujungnya itu lebih lebar dibandingkan dengan tip-tip yang biasanya. Namanya kalau di kami itu namanya tip whiteboard. Jadi memang untuk pengambilan sampel-sampel yang lebih kental. Jadi bukan lebih kental dari air gitu. Jadi memang viskositas yang lebih tinggi. Jadi kita menggunakan tip-tip yang namanya whiteboard itu. Jadi emang ujungnya itu lebih lebar. Jadi kita nggak perlu potong. Kenapa? Kalau dipotong khawatir ada perbedaan volume yang akan digunakan. Mungkin Mbak Dian bisa bantu mungkin tentang tip whiteboard ini. Mbak Dian, halo Mbak. Apa Iya, boleh dibantu Mbak? kalau untuk yang ini bisa ke ini, Mbak Olin. Mbak Olinnya ada nggak ya? Mbak Oli. Sebentar. Baik Bu Puji. Eh, Ya, iya, Mbak Dian silakan. ini saya ini dulu carikan dulu untuk gambar yang tips yang Bu Puji maksud ya. Ini bisa Iya, dilanjutkan dulu aja. Ya. oke, baik Bu Puji. Baik Mbak Dian. Berarti tergantung dari lebar ininya ya Bu Puji ya. Yang whiteboard itu memang beda, whiteboard maksudnya whiteboard itu beda ujungnya Mbak. Jadi kalau misalkan ujung tip yang biasa itu kan kecil ya. Kalau ini whiteboard Ya, itu agak lebih lebar ukurannya. Di lab kami ada, tapi saya lagi kebetulan nggak ada di lab, jadi nggak bisa nyontohin. Jadi ada memang ukurannya berbeda. Jadi antara yang kecil sama yang agak lebih besar. Jadi memang kalau untuk yang tip-tip whiteboard itu lebih digunakan untuk yang memang larutan-larutan yang kekentalan lebih kental gitu untuk kekentalan. Jadi kita nggak perlu motong ujung-ujung tip. Waktu dulu sih kita awal-awal waktu belum ada, kita juga sempat pakai potong-potong buat praktikal. Cuman ya ternyata diperkenalkan oh ada kok tip yang memang whiteboard. Jadi kita beli untuk penggunaan larutan-larutan yang memang kekentalannya agak lebih sulit gitu. Jadi supaya mudah dikeluarkan kayak misalkan kayak glycerol kan memang agak lebih kental ya. Dan bisa pakai gunakan seperti itu. Itu sih Mbak. Eh, ini saya ada gambarnya yang ini kan ya Bu ya. Yang seperti ini kan ya Bu Puji. Ya betul, Mbak. Ya. Nah, Jadi ininya memang lebih lebar ya Bu. Jadi nggak perlu memotong ujungnya gitu. Jadi untuk yang punya viscosity tinggi itu bisa langsung masuk ke dalam tipsnya. Seperti itu. nggak perlu kerja dua kali ya Mbak ya. Iya. Karena Gariwe juga ya pekerjaan dua kali. Oke, terima kasih Mbak Dian. Bagaimana Baik. jawabannya Bu? Halo Bu, apa sudah uh, puas Bu dengan jawaban dari Bu Puji dan juga Mbak Dian? Dan yang ternyata nggak harus dipotong. Maksudnya ada tips yang memang didesain untuk lebih lebar seperti itu. Mungkin oh ya, tapi Mbak tambahan lagi untuk kalau nggak salah tip yang lebih lebar itu cocoknya untuk mikro pipet ukurannya kalau nggak salah 100 mikron kalau nggak salah. Bukan ya, jadi tip putih kalau nggak salah sih kalau di kami bukan yang untuk ukuran yang 100 sampai 1000 mikron tapi untuk yang 10 sampai 100 mikron.
Oke, baik, Bu. Untuk yang sampai 100 mikron ya, Bu ya. Hmm. Baik, terima kasih Bu Puji. Mungkin dari Ibu Supenanya lagi ada kendala ya Bu ya. Mungkin saya lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya karena masih ada yang bertanya. Ini dari Ibu Eka Sari, izin bertanya, kapan kita perlu melakukan autoklaf terhadap mikropipet? Bila terjadi ketidaksengajaan larutan atau media atau DNA masuk ke badi mikropipet, tindakan apa yang harus segera kita lakukan? Apakah perlu dilakukan kalibrasi ulang sebagai bagian dari tindak lanjutnya. Seperti itu Bu Puji, gimana tuh Bu? Iya. Eh, Pengalaman kalau di kami biasanya sih kalau misalkan ada eh, mikropipet yang tidak sengaja termasuk biasanya dibersihkan. Kalau memungkinkan kita bongkar eh, sendiri gitu ada memang di kebetulan di lab kami ada yang memang sering menggunakan dan memang suka membongkar mikropipet. Jadi nanti dibongkar, jadi dibersihkan. Dan untuk dibersihkannya itu, kalau misalkan memang masih memungkinkan untuk tidak dibongkar, kita biasanya pakai alkohol aja, membersihkannya dari luar gitu. Dibersihin, kemudian memang diyakinkan dia sudah bersih dan tidak ada lagi yang apa tetesan atau segala macamnya. Terus yang kedua, kalaupun memang mau dibongkar, nanti perhatikan lagi untuk proses pemasangannya. Sama nanti kita kalibrasi sendiri ulang untuk kan ada yang tadi saya bilang ada manual untuk mengkalibrasi si mikropipetnya. Terus untuk proses autoclavable-nya ini tergantung di autoclave-nya itu si mikropipet ini bisa di autoclave atau tidak karena ada beberapa bagian dari mikropipet tidak bisa di autoclave karena akan mempengaruhi nanti hasilnya. Terus yang kedua ada beberapa mikropipet yang nggak boleh sama sekali di autoclave. Jadi kita harus perhatikan bahwa jenis mikropipet yang kita gunakan itu memang bisa di autoclave atau tidak. Nah, tapi kalau untuk biasanya dari pengalaman kami kalau misalkan ada yang masuk ke dalam body mikropipet atau ada cairan nih seperti itu dibersihkan dulu, kita coba bersihkan dengan menggunakan alkohol gitu. Kalau alkohol kan lebih mudah menguap ya. Terus yang kedua, kalaupun memang tidak memungkinkan ya kita bongkar, tapi dengan pastikan bahwa memang jangan cuma bisa bongkar, tapi juga nanti bisa pasang. Itu yang kedua, yang ketiga yaitu kalau untuk dikalibrasi, berarti kita kalibrasi lagi berdasarkan manual si alatnya. Yang terakhir kalau misalnya itu ya paling ujung-ujungnya kita minta tolong dari serahkan ke pihak ketiga yaitu dari vendor atau yang mengkalibrasi atau mengecek pemeliharaan mikropipet. Seperti itu sih Mbak Yunita dan Bu Eka Sari. Baik Bu Puji, terima kasih jawabannya. Bagaimana jawabannya Bu Eka? Baik, terima kasih Bu Puji, Bu Yulita. Baik, mungkin dari Bu Ekanya mungkin sudah ini juga ya Bu ya, memahami tentang bagaimana sih mikropipet yang kriteria mikropipet yang harus di autoclave itu seperti apa. Baik Bapak dan Ibu semuanya, saya izin mengingatkan kembali untuk mengisi absensi dan survei di di kolom chat yang sudah kita kirimkan, karena nantinya akan kita buatkan sertifikat bagi peserta ngopi pada pagi hari ini, dan juga diharapkan untuk memakai nama lengkap ya Bapak dan Ibu, supaya kita nantinya tidak mengulang untuk pembuatan sertifikatnya lagi. Baik dari Bu Eka Sari, udah terima kasih Bu Puji seperti itu. Baik terima kasih Bu Eka. Dan selanjutnya bagi Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan kembali boleh raise hand. Baik Bapak dan Ibu semuanya, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak dan Ibu. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Puji yang sudah menyampaikan begitu banyak insight dari kita saat kepada kita saat ini Bu. Dan jadi juga kita mengetahui bagaimana cara menghandle untuk pemakai mikropipet ini seperti apa dan troubleshootingnya seperti apa. Ilmu yang diberikan sangat-sangat bermanfaat bagi kita, apalagi yang mungkin saat ini posisinya sebagai user di lab yang langsung berhubungan dengan mikropipet seperti itu. Selanjutnya, saya izin untuk memperkenalkan karena kita akan ada uh, workshop Bu, Bapak dan Ibu. Saya izin memperkenalkan untuk kita ke depannya ada agenda workshop Bapak dan Ibu. Di sini di mana workshop kita akan kita adakan di tanggal 31 Januari
dengan tema penguasaan mikropipet, kunci sukses dalam eksperimen pangan, pertanian dan pengembangan kesehatan. Nah, di sini kita akan hands-on di PLT FST UIN Syarif Hidayatullah, dan mungkin nanti kepada Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan atau dan lain sebagainya, boleh kontak kita di PT Ekoscience Hayati di bawah, dan juga atau kontak ke PLT FST UIN Syarif Hidayatullah dengan kontak WhatsApp di bawah, dan juga boleh menghubungi kita eh, langsung, dan juga kita mungkin nanti akan mengirimkan ini kepada Bapak dan Ibu semuanya. Dan juga nanti di tanggal 13 Februari kita juga buka untuk workshop training PCR tentang pelatihan bagi tenaga kesehatan lokal dan penguasaan teknologi real-time PCR untuk pengujian infectious disease. Bagaimana sih kira-kira untuk training RT-PCR ini dalam infectious disease seperti itu. Dan juga yang ketiga, kita akan mengadakan di tanggal 29 Februari tentang pelatihan metode real-time PCR dalam industri makanan dan kosmetik sebagai peran sentral revitalisasi pengujian produk halal. Jadi di tema ketiga ini kita akan mengangkatkan tentang halal, bagaimana sih untuk training PCR atau pemakaian PCR di bidang pengujian produk halal seperti itu. Nah, mungkin di sini juga sudah ada link pendaftaran yang mungkin nanti jika Bapak dan Ibu berminat untuk mengikutinya, dan kita untuk benefitnya kita ada sertifikat nanti yang akan dikeluarkan, dan juga modul serta hands-on yang pastinya sangat seru di lapangan nanti. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, dan mungkin selanjutnya kita mengadakan sesi dokumentasi kepada Bapak dan Ibu. Silahkan untuk memasang senyum terbaiknya, dan juga eh, terutama open cam seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, saya akan menghitung, dan silakan kepada Bapak dan Ibu untuk open cam. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya, di slide selanjutnya, pada Bapak dan Ibu, silakan memasang senyum terbaiknya. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi ya Bu ya, Bapak dan Ibu. Satu, dua, tiga. Baik, kepada Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih sudah join di Zoom meeting kita pada pagi hari ini, yaitu Ngopi Series 2 season kedua ya Bapak dan Ibu, dan kita PT Ecoscience Hayati akan hadir kembali dengan tema ngopi-ngopi selanjutnya, dengan tema yang tentunya kekinian atau sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Baik, kepada Bapak dan Ibu, terima kasih sudah join di Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya.